Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman bab pertama dari buku yang berjudul Distributed Generation. Pada rangkuman buku ini akan dibahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama, apakah itu Distributed Generation? Yang kedua, mengapa DG diintegrasikan kepada sistem? Yang ketiga, apa dampak yang disebabkan oleh integrasi DG? Dan yang terakhir, perkembangan DG dari sekarang ke masa depan. Sistem tenaga listrik konvensional terdiri dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, sistem distribusi, dan beban. Energi listrik dibangkitkan pada sistem pembangkitan yang kemudian akan disalurkan ke beban melalui sistem transmisi dan sistem distribusi atau sistem penyaluran. Pada sistem tenaga listrik modern, terdapat beberapa pembangkit-pembangkit kecil yang tersebar dan diintegrasikan dengan sistem penyaluran, baik itu sistem transmisi ataupun sistem distribusi. Pembangkit kecil dan tersebar ini pada umumnya memiliki bahan bakar energi terbarukan. Pembangkit kecil ini juga disebut distributed generation atau pembangkitan tersebar. Lalu, distributed generation itu apa sih? Berdasarkan pengertian dari Environmental Protection Agency, DG diartikan sebagai teknologi pembangkit listrik yang berada di dekat lokasi di mana listrik tersebut akan digunakan. Sedangkan menurut definisi dari Keputusan Menteri ESDM, pembangkitan tersebar adalah pembangkit milik usaha kecil yang menggunakan energi terbarukan dengan jumlah daya terpasang kurang dari 1 MW. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik beberapa kata kunci. Yang pertama, DG adalah pembangkit yang terletak di dekat dengan beban. Dan DG adalah pembangkit yang terkonek dengan jaringan distribusi dan memiliki suatu sistem yang berukuran kecil. Contoh dari distributed generation adalah PV atau sel surya, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu berskala kecil, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu mengapa distributed generation ini dikoneksikan dengan sistem yang konvensional? Salah satu isu utamanya adalah lingkungan atau isu perubahan iklim. Kita tahu sendiri bahwa pembangkitan konvensional yang menggunakan bahan bakar batu bara menghasilkan emisi CO2. Negara-negara di dunia ini berupaya untuk mengurangi emisi CO2 ini dengan cara menargetkan sektor pembangkitan listrik untuk dikurangi emisinya. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berkumpul untuk melakukan konvensi yang menghasilkan Paris Agreement. Di Paris Agreement ini, Indonesia setuju untuk melakukan upaya penurunan emisi CO2 sebesar 29% pada tahun 2030. Dan upaya pemerintah dalam mencapai target tersebut adalah memasang target EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dan sebesar 31% pada tahun 2050. Integrasi DG tentunya akan berpengaruh pada sistem existing. Pada sistem yang konvensional, aliran dayanya berasal dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau dari pembangkitan ke beban. Sedangkan pada sistem yang terintegrasi dengan DG, pada sistem penyalurannya terinterkoneksi dengan pembangkit-pembangkit distributed generation yang contohnya adalah wind turbine yang menyuplai daya aktif tetapi dia menarik daya reaktif karena PLTB ini pada umumnya menggunakan generator induksi. Kemudian ada PV. PV ini pada umumnya diatur pada power factor 1, sehingga hanya menyuplai daya aktif dan tidak menyerap ataupun mengeluarkan daya reaktif. Jaringan distribusi yang memiliki pembangkitan tersebar menjadi jaringan yang aktif, di mana aliran daya dan tegangannya ditentukan oleh DG dan beban pada sistem itu. Perubahan aliran daya pada sistem dengan interkoneksi DG dapat mengurangi rugi-rugi saluran. Pada sistem konvensional, pembangkitan itu terletak jauh dari beban, sehingga
dalam perjalanannya terdapat rugi-rugi pada saluran. Sedangkan pada sistem dengan integrasi DG, jarak pembangkit dengan beban tidaklah jauh, sehingga rugi-rugi yang terjadi pada saluran dapat diminimalisasi. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya pembangkit konvensional. Ketika penetrasi DG ini semakin tinggi, maka berpotensi untuk menggeser keberadaan pembangkit konvensional yang berbahan bakar fosil. Sehingga penggunaan bahan bakar fosil secara keseluruhan akan dapat ditekan. Namun, dengan kita mematikan pembangkit-pembangkit konvensional, otomatis kita akan kehilangan beberapa fitur kendali yang disediakan oleh pembangkit tersebut. Contohnya adalah fitur kontrol frekuensi yang disediakan oleh free governor dan kendali tegangan yang dilakukan oleh automatic voltage regulator. Yang ketiga, ketika DG ini diintegrasikan dengan sistem distribusi dan DG tersebut memiliki jenis pembangkit sinkron ataupun asinkron, maka pembangkit tersebut akan memberikan kontribusi arus gangguan ketika terjadi hubung singkat pada sistem. Perubahan arus hubung singkat ini dapat menyebabkan rating pada sistem tersebut ini tidak dapat mencukupi arus tersebut, sehingga diperlukan penggantian rating sistem proteksi pada jaringan tersebut. Meningkatnya arus hubung singkat pada sistem distribusi dapat menyebabkan gangguan pada sistem proteksi existing. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya false tripping. False tripping ini terjadi ketika ada dua jaringan atau dua feeder. Pada feeder 2 diintegrasikan pembangkit DG yang berjenis pembangkit asinkron. Ketika feeder 1 mengalami gangguan, maka DG di feeder 2 ini akan menyumbang arus hubung singkat ke titik tersebut. Sehingga ketika pada umumnya yang trip hanya relay A, karena yang mengalami gangguan itu feeder A atau feeder 1, dengan diintegrasikannya DG ini, relay B itu dapat beroperasi sehingga memutus jaringan atau feeder 2 yang kita tahu sendiri tidak mengalami gangguan. Kejadian ini disebut sebagai false tripping atau kesalahan dalam tripping. Yang kedua adalah operasi blinding. Operasi blinding ini terjadi apabila titik gangguan hubung singkat berada lebih jauh daripada DG dan relay proteksi. Ketika terjadi gangguan, maka arus hubung singkat yang terjadi adalah IDF ditambah IDG atau arus hubung singkat dari grid ditambah dengan arus hubung singkat dari distributed generation. Sedangkan arus yang dirasakan oleh relay 2 hanyalah IDF atau arus hubung singkat dari grid saja. Perbedaan arus hubung singkat yang asli dengan arus hubung singkat yang dideteksi oleh relay ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam trip, atau bahkan relay 2 ini tidak akan trip sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah distance relay underreaching. Distance relay ini bekerja dengan prinsip membaca atau mendeteksi resistansi atau impedansi. Ketika ada suatu DG yang dipasang di suatu zona proteksi dari relay jarak, maka impedansi yang dibaca atau dideteksi oleh relay ini akan semakin besar. Semakin besarnya jarak yang dideteksi ini akan menyebabkan jarak proteksinya semakin menyempit. Sehingga ketika terjadi gangguan pada suatu area yang sebelumnya itu dapat diproteksi oleh relay, dengan adanya DG ini dapat mengganggu operasi relay ini sehingga relay tidak trip karena jaraknya semakin terpangkal. Dengan semakin berkembangnya dan semakin murahnya teknologi distributed generation, maka tak heran ke depannya DG ini akan selalu berkembang. Pada kondisi sekarang, DG ini hanya memiliki peran utama sebagai produsen daya, karena pada umumnya DG tidak memiliki fungsi regulasi sistem atau ancillary service. Dan paradigmanya adalah DG ini ditingkatkan kapasitasnya hanya untuk mencapai suatu target bauran energi saja, bukannya mengintegrasikannya secara terpadu dengan sistem yang existing. Terdapat dua jalur atau dua skenario perkembangan DG dari sekarang ke masa depan.
Yang pertama adalah skenario business as usual. Pada skenario ini, penetrasi Digi akan terus meningkat ke depannya. Namun, pada sistem business as usual, pembangkit konvensional ini tetap ada, karena sistem tetap membutuhkan suatu ancillary service untuk memberikan regulasi pada sistem. Dan skenario yang kedua adalah menggunakan smart grid. Di smart grid, Digi dikombinasikan dengan controllable load. Controllable load ini sebagai contohnya adalah baterai pada kendaraan listrik dan pump storage. Sebagai contoh, ketika beban sistem sedang rendah dan produksi dari Digi ini sedang tinggi, maka kelebihan produksi tersebut akan dialokasikan untuk melakukan pengecasan baterai kendaraan listrik dan untuk melakukan pumping storage atau memompa penyimpanan air ke bendungan di atasnya. Dan ketika beban ini sedang tinggi-tingginya, sedangkan pada pembangkitannya sedang rendah, maka bendungan yang di atas tadi dibuka kerannya untuk menggerakkan generator yang ada di bawahnya, sehingga dapat menghasilkan listrik kembali. Dan pada sistem yang memiliki teknologi yang sudah maju, dimungkinkan dilakukan discharge pada baterai kendaraan listrik, sehingga daya tersebut dapat digunakan untuk menyuplai beban yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.